Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Matematika Wajib kelas 12. Kali ini kita akan belajar tentang statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam seperti fisika, biologi, dan astronomi, ilmu-ilmu sosial, diantaranya sosiologi dan psikologi, maupun di bidang bisnis seperti ekonomi dan industri. Statistika juga digunakan pemerintah untuk berbagai macam tujuan, misalnya sensus penduduk yang merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal. Nah, dalam statistika, kita pasti akan berhubungan dengan sebuah data. Lalu, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar cara penyajian data. Cara penyajian data nanti kita tampilkan dalam tabel distribusi frekuensi, bisa berupa grafik, histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Yang kedua, kita akan belajar tentang pemusatan data, diantaranya ada rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, modus, kemudian kuartil dan desil. Yang ketiga, kita akan belajar tentang penyebaran data, diantaranya adalah simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Mari kita mengingat kembali. Dulu waktu SMP tentunya kalian sudah mengenal diagram garis, diagram batang, kemudian diagram lingkaran. Nah, saya ulas lagi. Ini adalah sebuah hasil penjualan di toko Planet Komputer pada periode Januari sampai Juli 2019. Januari ada 10 unit, Februari 15 unit, dan seterusnya hingga Juli ada 60 unit yang terjual. Data tersebut dapat ditunjukkan dalam diagram garis atau tunggal seperti gambar di bawah ini. Dulu kalian sudah pernah mempelajari ini adalah diagram garis. Lalu, yang kedua, diagram lingkaran. Beda dengan diagram garis, diagram lingkaran kita harus ada langkah dulu. Kita membuat presentase atau membuat besar sudut untuk bisa menentukan bagaimana diagram lingkarannya. Ini adalah menunjukkan peminat kegiatan ekstrakurikuler siswa kelas 12 di SMA Merdeka. Kegiatan olahraganya ada 90 orang, PMR 60 orang, dan Paskibra 50 orang. Dalam pembuatan diagram lingkaran kita tidak bisa langsung membuat, tetapi harus membuat sebuah presentase atau pusat sudut. Karena ini nanti yang digunakan dasar untuk pembuatan diagram lingkaran. Baik, olahraga ada 90. Maka besar sudutnya 90 per 200. 200 itu adalah jumlah seluruh siswa kali 360. Karena dalam satu lingkaran penuh sudutnya adalah 360. Maka ketemu sudut untuk olahraga yaitu 162. Yang kedua untuk PMR ada 60 siswa, berarti 60 per 200 kali 360 ketemu 108 derajat. Yang ketiga untuk Paskibra 50 per 200 kali 360 ketemu 90. Kalau kita sudah menemukan besar sudut ini atau presentasenya, kalau presentase jumlah siswa kali jumlah peminat olahraga per jumlah seluruh siswa kali 100%, karena presentase itu fullnya akan 100%, maka ketemu 45%. Nah, kalau membuat diagram lingkaran, kita akan membutuhkan derajat. Maka tadi saya jelaskan untuk sudutnya dulu. Sehingga, nah ini baru kita bisa buat. Untuk paskibraka tadi 90 derajat, ini jelas 90 derajat. Siku-siku, kemudian untuk olahraga ada 182, kemudian sisanya adalah PMR. Untuk membuat diagram lingkaran, kalian juga sudah mempelajari di SMP dulu. Nah, saya lanjut lagi untuk diagram batang. Ini pun sesederhana dalam pembuatan diagram garis. Yang pertama, ini adalah sebuah data
banyak siswa di kota A menurut tingkat sekolah pada tahun 2019. SD ada 1.562, SMP ada 1.019 siswa, SMA ada 818 siswa, dan STM ada 432 siswa. Untuk diagram batang hampir sama dengan diagram garis. Kalian membuat sebuah koordinat dengan jumlah siswa yang sumbu Y dan tingkat sekolah yang sumbu X. Kita tinggal buat saja seperti batang. Kalau tadi garis ada sebuah titik-titik, nanti kita hubungkan. Kalau batang adalah seperti batang yang menunjukkan banyaknya siswa. SD 1.562, berarti kira-kira kurang dari 1.600. Untuk SMP 1.019, berarti 1.000 lebih sedikit. Untuk SMA 818, berarti 800 lebih sedikit. Dan STM 432, kira-kira 400 lebih sedikit. Ini skalanya 200-200. Nah, kalian dulu sudah mendapatkan ini. Sekarang kita belajar tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan apabila ukuran data cukup besar atau lebih dari 30. Nah, tabel distribusi frekuensi dibedakan menjadi dua, tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Contoh, berikut ini ada data berat badan siswa, 40 siswa di SD Merdeka. Ini semua dalam kilogram. Nah, ketika didata oleh gurunya menghasilkan sebuah data yang sedemikian, sehingga guru perlu menyederhanakan agar mudah dibaca. Caranya bagaimana? Kita membuat tabel distribusi frekuensi tunggal dari data tersebut. Misal, yang berat badannya 32 ada berapa siswa? Kita hitung, 32 ada berapa siswa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 siswa. Kemudian yang berat badannya 33 ada berapa? Kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada lagi? Ada 6. Ya. Yang 33 ada 6 dan seterusnya sampai berat badan terbesarnya adalah 37 kilo, ada 7 siswa. Sehingga di total, apakah benar jumlah siswanya ada 40? Oh iya, ternyata ada 40. Berarti data dalam tabel distribusi frekuensi ini sudah kita bisa katakan benar. Nah, tadi itu adalah tabel distribusi frekuensi yang tunggal. Lalu bagaimana jika datanya yang sangat besar? Sebaiknya kita menggunakan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Langkah-langkahnya bagaimana untuk membuat distribusi frekuensi berkelompok? Yang pertama, tentukan jangkauan data atau J. J itu datum terbesar dikurangi datum terkecil. Datum itu adalah data tunggalnya. Berarti nilai terbesarnya berapa dikurangi nilai terkecil. Yang kedua, kita menentukan banyak kelas interval. Sesuai dengan aturan HA Strajes, dengan rumusnya kita K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Dan K itu nanti harus bilangan bulat, tidak boleh bilangan pecahan. Dalam bentuk koma-koma nggak boleh. Dan N itu banyaknya data. Yang ketiga, kita menentukan panjang kelas dengan rumus P sama dengan jangkauan atau J per banyak kelas atau K yang sudah kita temukan di langkah pertama dan kedua. Yang keempat, kita menentukan batas kelas interval, yaitu batas bawah dan batas atas. Nah, batas bawah kelas pertama dapat diambil sama dengan nilai datum terkecil, nilai yang paling kecil, atau nilai yang lebih kecil dari datum itu. Yang kelima, menentukan frekuensi dari setiap kelas interval terlebih dahulu untuk menentukan torusnya, untuk menentukan berapa banyaknya. Ya, kita ke contoh soal.
ini ada nilai tes matematika dari 30 siswa di kelas 11 IPA SMA. Setelah didata, inilah muncul nilainya dari 30 siswa. Namun kita mau membuat agar lebih mudah dalam membaca tabel. Maka kita mau menyajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, dari kumpulan data di atas kita cari jangkauannya dulu. Tadi jangkauan rumusnya adalah nilai terbesar atau datum terbesar dikurangi datum terkecil. Kita lihat pada data nilai siswa. Ternyata nilai siswa yang paling besar itu adalah 88 dan nilai siswa yang paling kecil adalah 30. Maka jangkauannya adalah 88 dikurangi 30, yaitu 58. Kemudian yang kedua, banyak kelas interval. Tadi sesuai rumus itu K itu 1 plus 3,3 log N. Nah, N itu banyaknya data ya, banyaknya ada 30, jadi ini kita bisa cari melalui kalkulator 3,3 kali log 30. Jadi 1 ditambah 3,3, setelah kita cari menggunakan kalkulator, log 30 itu 1,477, sehingga 1 ditambah 3,3 kali 1,477 itu 4,874. 1 ditambah 4,874 itu 5,874. Itu kita, karena tadi mintanya itu K adalah bilangan bulat, maka kita bulatkan 5,8 kita bulatkan menjadi 6. Jadi nanti banyak kelas intervalnya 6. Kemudian panjang kelas itu J per K, jangkauan 58 dibagi K, K-nya 6. Berarti 58 dibagi 6 itu ada 9,67, kita bulatkan menjadi 10. Kemudian batas bawah kelas. Nah ini, batas bawah kelas itu bisa kita gunakan datum terkecil atau nilai terkecil yaitu 30. Bisa juga sebelum 30. Kita pilih di sini batas bawahnya 30 aja, nilai yang paling kecil. Sehingga nanti batas kelas interval pertama itu 30 ditambah P-nya panjang kelas, dikurangi 1. 30 ditambah panjang kelasnya itu 10 tadi ini, dikurangi 1, 39. Nah, 39 itu nanti menjadi batas atas. Nah, diperoleh tabel distribusi frekuensi berikut ini. Tadi nilai batas bawahnya 30. Batas atasnya 39. Jadi nilai tes antara 30 sampai 39 itu ada berapa siswa? Mari kita cari. Berarti ada 1, 2. Sudah, berarti ada 2. Kita tulis terusnya 2. Maka frekuensinya 2. Kemudian nilai siswa antara 40 sampai 49. Kita cari. 40, nah ini 41 ya. 1. Oh ini. 2, 3, 4, mana lagi ya? Ada 4 ya, berarti hanya ada 4 siswa. Kita tulis terusnya 4, frekuensinya 4. Dan seterusnya sampai nilai siswa 80 sampai 89 ternyata hanya ada 1 siswa, yaitu nilai 88 ini. Setelah kita jumlah frekuensinya, kita sesuaikan. Oh, ternyata sudah 30 berarti sudah sesuai dengan jumlah siswa tadi, maka bisa kita katakan bahwa tabel ini sudah benar. Ini bedanya kalau tabel distribusi yang tunggal tadi cuman kita tulis angkanya saja. Kalau ini ada rentangnya, ada batas atas dan batas bawah. Kemudian berikut ini adalah istilah sehubungan dengan tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Saya tekankan lagi, batas bawah kelas dan batas atas kelas. Yang tadi ya 30 sampai 39 itu batas bawahnya 30, batas atasnya 39. Untuk mencari batas bawah dan atas sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk tepi kelas bawah dan tepi kelas atas itu batas bawah dikurangi 0,5. Ini namanya tepi kelas bawah. Jadi batas bawahnya 30
dikurangi 0,5 jadi 29,5, dan tepi kelas atas itu berarti kelas atas ditambah 0,5 jadi 39,5. Ini namanya tepi kelas. Kalau yang bawah dikurangi 0,5, kalau yang atas ditambah 0,5. Tepi bawah diperoleh dari batas bawah kelas dikurangi setengah satuan dengan pengukuran terkecil yang digunakan, sedangkan yang batas atas ditambah setengah, nih yang sudah tadi. Yang ketiga, panjang kelas interval. Nah, panjang kelas tadi juga sudah kita belajar tentang cara mencarinya. Untuk panjang kelas tadi 30 sampai 39 itu ada 10 panjang kelasnya. Kemudian titik tengah kelas. Nah, titik tengah kelas interval ini yaitu rataan antara batas bawah dan batas atas kelas interval. Yaitu contohnya di sini titik tengah dari yang pertama 30 tambah 39 dibagi 2 yaitu 34,5. Baik, anak-anak, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembuatan atau penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jika kalian masih belum paham, bisa diulang lagi menonton video ini atau kita tanya jawab. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.